Waktu itu tidak berhasil diberhentikan oleh MPR, tapi Gus Dur memutuskan dengan sengaja untuk keluar dari istana. Apa yang menyebabkan beliau berubah pikiran waktu itu? Ketika beliau menerima laporan bahwa berduyun-duyun para nadhiyin berangkat ke Jakarta untuk membela beliau, siap mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi ucapan salam sejahtera dari keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Ciganjur, kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan semua pihak yang menyelenggarakan acara Haul Ayah Kami Tercinta pada tahun ini. Bagi keluarga, bagi kami, apalagi bagi saya putrinya, tidak ada kelegaan yang lebih besar daripada menyaksikan hujan doa untuk orang tua yang kami cintai yang telah wafat. Sebab doa-doa inilah yang akan menghantarkan orang tua kami untuk menuju cintanya, cinta Allah, Zat Penguasa Semesta. Tidak ada yang lebih hebat dari itu, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Penghargaan, nama jalan, jadi pahlawan atau tidak, itu hanya penghargaan dari sesama manusia. Tetapi yang dibutuhkan bagi setiap arwah yang sudah meninggalkan dunia tentu saja adalah doa-doa yang akan menyertainya. Memperingati wafatnya para ulama itu bukan demi mengeluh-elukan atau memuja-muji kehebatan beliau semasa hidup. Kita melakukan ini karena kita ingin mendapatkan kesempatan khusus untuk menggali kembali apa-apa saja teladan yang diwariskan beliau dari perjalanan semasa hidupnya. Demikian pula memperingati wafat Gus Dur, marilah kita gunakan untuk belajar dan mencari ilmu yang berguna agar dapat kita gunakan dalam amal perbuatan kita setelah ini, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Gus Dur memang pribadi yang sangat lengkap untuk dipelajari. Sepak terjang beliau, ya saya rasa hadirin semua sudah cukup bisa membayangkan seperti apa. Misalnya saja di satu sisi kita melihat Gus Dur begitu gigih memperjuangkan agar rakyat Indonesia memiliki kekuatan, tidak hanya menjadi menjadi alat atau menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itulah Gus Dur memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi, karena bagi beliau prinsip demokrasi ini yang sangat bisa menjaga setiap pemimpin untuk menjalankan prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan, keputusan seorang pemimpin haruslah bergantung atau ditujukan kepada kemaslahatan umatnya. Ini perjuangan kelihatannya besar sekali. Di sisi yang lain kita melihat Gus Dur walau sudah gerah, sudah menggunakan kursi roda, akhir tahun 2000 beliau berkali-kali pergi ke Malaysia untuk memperjuangkan nasib seorang TKI bernama Adi bin Asnawi. Adi adalah TKI asal Nusa Tenggara. Dia divonis dihukum mati karena membunuh yang menurut teman-teman pendamping ini membunuh orang ini karena membela diri, tetapi oleh majelis hukum di Malaysia adalah dihukum mati. Gus Dur berkali-kali dalam kondisi gerah, beliau melobi semua yang bisa dilobi, dihubungi untuk mencari keadilan, untuk membela Adi bin Asnawi. Hanya satu orang, hanya satu nama, hanya satu angka dari pojokan Indonesia sudut sana. Selamat tidak selamat nasib 340 juta rakyat Indonesia yang lain yang mungkin tidak terpengaruh. Tapi Gus Dur
tetap memperjuangkan Adi. Mengapa Gus Dur memperjuangkan Adi? Karena bagi Gus Dur, Adi adalah seorang manusia dan manusia Indonesia, karena itu harus diperjuangkan demi keadilan, demi kemanusiaan itu sendiri, dan demi hilangnya penindasan atas orang-orang, terutama mereka yang dilemahkan. Saya cerita beberapa hal saja pengalaman saya pribadi bersama Gus Dur. Waktu saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, semua teman sudah punya motor, punya mobil, saya belum. Masih naik bis. Sudah mau lulus, kemudian saya matur, Pak, buat saya diberikan motor. Sebelum saya nyun, saya sudah ngecek dong, di lacinya ada tidak amplop gitu. Maksud saya kan mau nyegat, kalau bilang nggak punya, nanti saya bilang, wong ada kok. Betul, jawaban beliau, aku gak duit nak. Itu di laci ada loh Pak, satu amplop kayaknya cukup buat beli motor. Jawaban beliau, itu duit titipan masyarakat untuk masyarakat. Bukan uang Bapak, bukan uangmu. Hak masyarakat nak, gak bisa kita ambil. Itu pelajaran untuk saya sangat berharga. Bahwa ketika kita ketitipan, kita betul-betul harus mampu mengikhlaskan hasrat-hasrat yang ada, karena itu adalah untuk umat. Lalu setelah itu saya juga punya pengalaman yang berbeda dengan beliau, dalam konteks yang berbeda, dan saya rasa semua orang tua bisa meneladani ini. Waktu SMA saya di Jakarta, suatu hari yang biasanya mengambil raport adalah ibu. Biasa kan? Bapak cukup sibuk, selalu bertindakan kemana-mana, jadi biasanya nggak ngambil. Hari itu yang mengambil raport Bapak. Saya sudah kaget itu. Kuduk, loh kok Bapak? Teman-teman saya sudah gaya, weh ada orang terkenal. Bercanda-bercandain saya. Terus saya bingung, loh kok Bapak yang ngambil raport? Kenapa saya bingung? Karena sebelum itu Gus Dur itu sudah tindak 1 minggu sebelumnya berkeliling di Jawa Timur. Jadi beliau dari Surabaya naik pesawat ke Jakarta, dari bandara pergi ke sekolah saya mengambil rapor, lalu menyerahkan raportnya ke saya, kembali ke bandara, terus kembali ke Surabaya melanjutkan lawatan beliau, blusukan kalau istilah sekarang. Mengapa demikian? Wong selama ini juga nggak pernah mengambilkan raport saya. Ternyata, kata beliau, soalnya ibumu kan lagi jadi panitia Hari Ibu Nasional. Ibu saya jadi panitia Hari Ibu itu di Jakarta. Kalau beliau tidak ikhlas terhadap perannya sebagai seorang suami, menghargai istrinya, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, pastilah beliau akan mudah sekali. Lah kan luwih gampang soko Senayan pindah ning Tebet daripada saya yang dari Surabaya atau dari desa mana. Saya belajar di sana. Setiap peran yang kita ambil, kita harus ikhlas dengan menerima semua konsekuensinya. Gus Dur itu sering sekali dicela sebagai orang yang membela Israel, antek Yahudi. Saya ingat sekali waktu itu, Pak, kenapa sih Pak Bapak diomongi gini. Sejarno ae kula gak ngerti, wong nek gak ngerti ya ngono iku gitu. Nah, beliau itu sering sekali dituduh seperti itu. Beliau memang punya sahabat banyak sekali orang Yahudi. Itu betul sekali. Tapi yang tidak banyak orang tahu, saya pernah pergi tahun 90-an, saya sowan Bapak di gedung PBNU yang masih jelek waktu itu. Ada orang Arab keluar, ada orang Arab di dalam ruang kerja Bapak. Saya masuk, cuma nunggu di belakang. Saya melihat Bapak menyerahkan amplop. Biasa, ada amplop. Setelah orang itu keluar, saya tanya, sinten to Pak niku Pak? Kok ada orang Arab ketoke gagah pakai jas, nerima uang dari Gus Dur. Oh, itu duta besar Palestina. Kan yo benulan Bapak kudu ngewangi, nak. Wong mereka itu nggak punya uang untuk menghidupi kedutaan besarnya di Indonesia.
Apakah Gus Dur pernah membela-bela diri? Saya itu bayar, enggak pernah. Sampai beliau wafat dituduh antek-Zionis, dituduh apa? Silahkan. Yang paling penting apa? Tujuan perjuangan, inti perjuangan. Dan tentu saja saya yakin hampir semua hadirin di sini mengingat ketika menjelang dilengsarkan, Gus Dur itu waktu itu sebetulnya ngeyel sekali tetap bertahan di istana karena beliau merasa DPR ini sewenang-wenang dan justru menyalahi undang-undang dasar. Jadi beliau tetap bertahan. Saya bertanya waktu itu, Pak, kenapa sih Pak kok ngeyel gitu loh Pak gitu. Saya ini diberkahi karena punya orang tua, ayah dan ibu saya itu sangat terbuka terhadap masukan dari putri-putrinya. Kami tidak pernah dibatasi untuk mengkritik atau bertanya dan mempertanyakan. Saya tanya begitu, kata waktu itu ngendikan beliau begini, nah Indonesia ini baru lepas dari penindasan. Ini transisi besar-besaran. Bandule iki koyo ngene. Dari sini ke sini. Sekarang semua orang bisa ngapa-ngapain. Abot nak, sakno sing liyane nek kudu dadi pemimpin. Ya wis bapak ai, sapa meneh sing kuat. Begitu beliau menyampaikan waktu itu, dan setelah itu saya tidak pernah mempertanyakan lagi. Karena kan waktu itu yang menderita ya bukan hanya Gus Dur, saya juga ikut menderita menurut saya waktu itu. Tapi beliau ikhlas demi perjuangan. Dan kenapa akhirnya tiba-tiba Gus Dur bersedia untuk ya sudah kita keluar saja dari istana, saya mundur dari kursi kepresidenan. Jadi Gus Dur tidak diberhentikan, nggih. Waktu itu tidak berhasil diberhentikan oleh MPR, tapi Gus Dur memutuskan dengan sengaja untuk keluar dari istana. Apa yang menyebabkan beliau berubah pikiran waktu itu? Ketika beliau menerima laporan bahwa berduyun-duyun para nadiyin berangkat ke Jakarta untuk membela beliau, siap mati. Beberapa waktu yang lalu di Twitter ada seorang Tionghoa dari pesisir Indramayu. Dia bilang gini, Mbak, saya ingat dulu ada pegawai saya, pegawai tambak itu pamit ke saya, sudah membawa celurit dan semua itu, dan dia pamit kalau dia tidak kembali lagi ke Indramayu. Saya tanya mau kemana? Mau membela Gus Dur. Begitu beliau mendengar, begitu banyak nadiyin sudah di beberapa pesantren di seputar Jakarta siap membela beliau, maka beliau memutuskan untuk meninggalkan istana. Waktu kami tanya, kenapa Pak? Karena tidak ada satu kekuasaan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah. 300.000 orang Mas, tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Padahal loh waktu itu kita itu betul-betul ditindas, betul-betul ditekan, tapi beliau memilih untuk meninggalkan jabatan yang sepertinya kita masih punya haknya demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan saya menutup tentang keikhlasan beliau dengan cerita ini. Terakhir kali Gusmus bertemu dengan Gus Dur di Jogja. Waktu itu Abah baru menerima penghargaan honoris doktor honoris causa dari UIN. Kemudian saya aturi untuk makan-makan bersama kami. Ya. Pagi itu sebetulnya saya nangis sambil nelpon Yeni marah-marah. Kenapa? Karena pagi itu tiba-tiba Gus Dur ngendikan begini, "Lis, punya uang enggak?" "Buat apa Pak?" "Bagem nopo?" "Yo kanggo cekelan." "Cekelan sinten?" "Yo aku iki gak duwe duit. Ini ayah saya, ya, yang anaknya ya walaupun tidak sugih-sugih banget, isolah urip. Ayah saya yang mantan presiden, yang dituduh korupsi, gak punya uang." Bulan Mei tahun 2009. Waktu itu saya tanya, "Loh, Bapak mboten nggak ada yang terus gelas?"
gak duwe. Lah bapak buta pinten, wis piro-piro ae lah wong kanggo cekelan. Kurang apa keikhlasan beliau sebagai seorang pemimpin yang begitu dimulia-muliakan, tapi ternyata untuk uang saja pegangan. Saya waktu itu terus nelpon Yeni sambil marah-marah, kok bisa ini kita. Kata Yeni, ya kan bapak kalau nerima uang langsung diberikan kepada orang lain, numpang lewat, terima kasih, saya terima, saya kasihkan. Ngoten. Banyak sekali kisah-kisah keikhlasan. Saya pernah protes, Pak, orang itu minggu lalu minta uang katanya anaknya sakit, minggu ini minta uang katanya mau ujian, minggu depan minta uang, kok minta uang terus ini bapak ketoke dihapusin iki. Jawaban beliau, aku ini dititipi duit karo wong-wong untuk membantu rakyat. Ya nek sing teko butuh duit ya butuh dikei nah, nek ono duite. Perkara dhek ngapusi iku urusane dhek karo Gusti Allah, dudu karo bapak. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang kita semua bisa meneladaninya. Tidak harus yang muluk-muluk, tidak harus yang di luar kemampuan kita. Banyak hal yang bisa kita teladani. Karena ketulusan, karena keikhlasan perjuangan beliau inilah begitu banyak orang yang mendoakan, begitu banyak orang yang ingin melanjutkan perjuangan beliau. Sehingga kita selalu merasa bahwa Gus Dur itu masih ada di tengah-tengah kita. Pengen nggak kita nanti kalau sudah berpulang, orang-orang itu tetap mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Pelajaran yang baik ya, bukan pelajaran buruk. Jangan mengikat kita terus jadi pelajaran buruk. Semuanya berpulang kepada kita masing-masing. Sebagaimana Gus Dur, kita juga punya kelebihan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Yang paling penting kita terus berjuang dan berusaha memperbaiki diri. Seperti pesan Gus Dur untuk anak-anak yang ada di Taman Pintar Yogyakarta, beliau mengatakan, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Itu barangkali pesan yang paling sering beliau ulang kepada anak-anak muda. Nah, mari kita belajar dari perjuangan Gus Dur dan mari kita terus berjuang. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan bagi almarhumullah. Semoga doa-doa ini menjadi kesaksian kebaikan beliau dan semoga Allah SWT membalasnya dengan jutaan kali lipat cinta beliau kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.